atau unek-uneknya didengarkan. Baik didengar oleh pihak yang dituju maupun didengar oleh orang banyak yang tak dikenal sekalipun. Alasan orang yang memviralkan adalah supaya didengar, sungguh-sungguh diperhatikan masalahnya, diketahui orang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak tertentu. Tidak sedikit juga orang sengaja membuat masalah lalu diviralkan atau membuat sebuah atraksi untuk diviralkan di media sosial sebagai upaya agar dirinya dikenal dan akhirnya banyak followers, pengikut. Bapak Ibu di sini punya banyak pengikut di media sosialnya? Yang punya IG, siapa yang punya IG? Oma Opa, IG itu apa Oma Opa? Oma Opa tahu nggak tuh IG? IG apa ya? Hah? Kalau WA mungkin ya sampai banyak kalangan usia ya, tapi kalau IG biasanya hanya orang tertentu. Bapak Ibu presbiter punya IG? Ikan goreng katanya Pak Eko IG. Punya IG? Wah. Bapak Ibu PKP, PKB punya IG? Wah, ibu-ibu PKB punya. Eksis ya. Tetapi ini tentu berbeda dengan eksis yang dimaksud dalam dunia media sosial dengan yang saya sampaikan ini ya. Bahwa kita eksis untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bisa memberikan kontribusi agar orang mengikuti teladan baik. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah banyak orang ingin menjadi followers selebriti atau orang-orang tertentu yang ingin eksis, ingin supaya banyak pengikutnya agar mendapatkan keuntungan materi dari platform yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan apa yang terjadi dalam bacaan hari ini. Peristiwa pemulihan Yesus Kristus di Gunung Tabor justru untuk sementara waktu tidak boleh diviralkan. Ya, kalau kita membaca ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita melihat di situ bahwa peristiwa transfigurasi Yesus untuk sementara waktu tidak boleh diviralkan karena belum genap waktunya. Sebenarnya ada juga beberapa peristiwa di mana Yesus menyatakan belum genap waktunya, jadi jangan dilakukan atau jangan disebarluaskan. Ya. Misalnya waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Yesus berkata kepada Maria ibunya, belum genap waktuku. Tapi kata Maria kepada para pelayan, lakukan tepat seperti yang Yesus katakan. Lalu kemudian penyembuhan orang sakit. Ya. Yesus juga pernah berkata, jangan katakan bahwa aku yang melakukan perbuatan ajaib ini. Tapi orang itu dengan sukacita memviralkannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Injil peristiwa ajaib yang Yesus lakukan telah membuat banyak orang takjub dan heran tentang siapa itu Yesus. Tidak sedikit menjadi percaya dan memutuskan mengikut Yesus. Yesus begitu populer dan apa yang ia lakukan sangat viral dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota. Sehingga orang yang mendengar dari kejauhan, Yesus datang. Nah, mereka ada yang segera menyambut Yesus. Atau ketika Yesus hadir dalam sebuah rumah, rumah itu dipenuhi sesak dengan orang yang ingin melihat mujizat Yesus
atau ingin mendengarkan pengajarannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika Yesus melakukan semua itu, ya jangan diviralkan. Itu maksudnya Yesus ingin supaya waktunya yang genap terwujud dan orang melihat sesungguhnya siapa itu Yesus. Ada waktunya. Yesus tidak mencari keuntungan material ketika orang menyebarluaskan berita yang Yesus kerjakan. Atau Yesus ingin sengaja dikenal sehingga ada beberapa ahli Taurat ataupun kalangan imam-imam kepala ya, menjadi turun popularitasnya dan ingin membunuh Yesus. Yesus melakukan semua peristiwa ajaib dengan satu tujuan yang pasti, yaitu ia ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai Mesias yang dinantikan, yang telah datang ke dalam dunia. Mesias hadir di tengah umat Allah untuk menggenapi seluruh rancangan keselamatan Allah. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus Mesias yang hadir di tengah dunia bukan untuk mencari popularitas seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dalam dunia, agar dihormati, diagungkan, dipuji. Tapi Yesus mengarahkan iman percaya umat untuk melihat kepada Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mengasihi datang ke dalam dunia, sehingga Allah dipuji, Allah disembah, apa yang ia firmankan didengarkan. Nah, kita kembali masuk dalam teks bacaan kita pada ayat 1 di sini disebutkan, ya, setelah 6 hari mereka pergi ke atas gunung. Tidak disebutkan secara khusus nama gunung itu, tapi diyakini gunung itu adalah Gunung Tabor yang terletak di selatan Galilea dekat lembah Yisrael, dan diyakini dulunya merupakan lokasi peperangan antara Sisera dan Barak pada zaman Hakim Deborah. Siapa yang namanya Deborah di sini? Ada? Tante Deborah ada? Opung Deborah ada? Tidak ada ya, kurang familiar ya nampaknya. Deborah ya, seorang hakim perempuan yang telah memimpin peperangan melawan Sisera dan mereka berhasil. Kembali dalam teks bacaan ini, Yesus mengajak 3 murid terdekatnya, yaitu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus sedang berdoa, di ayat yang kedua mengisahkan tiba-tiba Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya putih berkilauan. Peristiwa perubahan rupa Yesus disebut transfigurasi. Perubahan rupa Yesus bukan dalam arti Yesus menggunakan tubuh lain sehingga asing di hadapan murid-muridnya, melainkan di sini Yesus mengalami perubahan penampakan, dia bersinar memancarkan kemuliaan Allah. Dan hal itu menegaskan bahwa Yesus benar-benar manusia dan Yesus benar-benar Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan dibalik, manusia yang menjadi Allah, bukan. Yesus adalah Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Sesuai dengan kredo agama Kristen, kredo kita dari Allah yang sejati. Allah yang turun dalam rupa manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sungguh kita seharusnya berbangga. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita.
bukan manusia biasa. Bukan orang-orang yang punya kekuatan, kejayaan, pangkat ataupun golongan yang sebenarnya sama dengan kita. Tidak, bukan mereka, tapi Allah itu sendiri. Sungguh ini merupakan sebuah privilege, hak yang istimewa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan kita dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Injil Sinoptik mengangkat cerita transfigurasi Yesus ini sebagai sebuah penegasan tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Baik Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas semua mengangkat kisah ini. Orang banyak belum tahu siapa Yesus sesungguhnya. Kalangan Rabi Yahudi menolak Yesus sebagai anak Allah karena menurut pandangan mereka tidak mungkin manusia diperkenankan Allah untuk menjadi anaknya, untuk menjadi utusannya. Melalui kesaksian para murid Yesus dan penulis-penulis Injil ini, justru mereka membantah penolakan tersebut dan secara terang-terangan menyatakan bahwa Yesus yang dimuliakan di atas gunung Tabor benar-benar Mesias yang diutus, benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang rela menderita buat kita manusia. Dalam ayat 5, kesaksian para murid itu ditegaskan lewat suara dari awan-awan yang mereka dengarkan yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Jadi Allah sendiri yang menunjukkan siapa itu Yesus. Dia anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kita patut mendengar dan memperhatikan serta melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Kita melihat Yesus, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita melakukan perintah-perintah-Nya. Dan sebagai tambahan kalau kita lihat dalam ayat 3 dan 4, ketika Yesus mengalami pemuliaan, tampaklah dua nabi legendaris perjanjian lama, yaitu Nabi Musa sebagai pembawa Taurat dan Nabi Elia sebagai wakil dari kitab para nabi. Perihal ini terdapat dalam hukum kasih. Waktu Yesus mengajarkan hukum kasih. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu atau kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada sebuah simbol pemaknaan yang dalam. Ketika Yesus yang dimuliakan itu juga tampil dua nabi perjanjian lama. Di mana melalui dua nabi ini firman Tuhan disampaikan, disebarluaskan untuk diketahui oleh umat, untuk didengarkan oleh umat, dan untuk dilakukan oleh umat. Ketiga pribadi ini, Yesus Kristus, Nabi Musa, dan Nabi Elia, menjadi simbol tentang Allah yang hadir melalui firman yang tertulis, ya, Taurat yang pertama-tama ditulis di atas loh batu, dan kemudian kitab para nabi yang tertulis dalam gulungan-gulungan kertas, dan kemudian Yesus adalah firman yang menghidupkan. Yang mana ketika umat percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, sesuai dengan tema renungan pada hari ini, dengarkan dia. Itulah yang menjadi sebuah penekanan bagi kita semua bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Mesias yang diutus,
Dan di dalam Yesus ada firman yang mengandung kehidupan. Nah, karena itu terjawab sudah kalau kita bertanya dalam hati, kenapa kita perlu mendengarkan perkataan Yesus? Mengapa perlu kita mendengarkan perkataan Yesus? Karena di dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan. Kehidupan yang sudah kita rasakan saat ini. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Kita bisa datang ke gereja Tuhan, dalam rumah Tuhan ini. Kita dapat memperingati hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Setiap hari Minggu diperingati sebagai hari kebangkitan Kristus. Dan sekarang kita memperingati bersama dengan Pelkat PKP usia yang ke-60 tahun, usia pelayanannya. Itu semua adalah sebuah kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Yang kita nggak tahu hari ini kita akan hidup atau tidak. Apakah kita masih bernafas? Apakah nafasnya full atau setengah? Kan gitu. Bapak Ibu pernah mengalami nafasnya cuma setengah? Setengah mati bernafas. Ya, setengah hidup setengah mati kata Bu Leni. Bukan saja karena kita sakit, setengah kita bernafas. Tapi ketika pergumulan begitu berat bisa membuat nafas kita pun mungkin tampaknya rasanya tinggal setengah. Tapi kita bersyukur ketika kita memilih mengikut Yesus, mendengarkan kata-katanya, meyakini jangan takut seperti yang disampaikan tadi. Jangan takut. Setiap hari selalu diperdengarkan kepada kita firman Tuhan. Jangan takut ya ketika kita berdoa. Jangan takut. Itu membuat kita bisa melewati hari ini, melewati hari-hari kemarin, dan yakin kita mampu melewati hari-hari ke depan. Karena Yesus yang berjanji kepada kita. Jadi kita perlu mendengarkan perkataan Yesus karena di dalamnya ada kehidupan, ada keselamatan yang menjamin kita. Kita saat ini bisa tetap menjadi pengikut Kristus yang setia karena kita percaya ada keselamatan di dalam Dia. Apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini sedang meragukan Yesus sebagai Tuhan? Ada? Ada. Ada ya dalam hati aja. Bisa jadi beratnya pergumulan, tekanan hidup kadangkala menimpa anak Tuhan yang membuat kita merasa jauh daripada Tuhan. Dan mungkin kita meragukan kuasanya, meragukan cinta kasihnya. Tapi dengan kita hadir dalam rumah Tuhan saat ini dan mendengarkan firman-Nya, kita kembali diingatkan, dikuatkan, diteguhkan bahwa di dalam Yesus sungguh ada keselamatan yang menjamin kita semua. Sehingga berbagai persoalan, pergumulan dapat kita atasi bersama Dia, di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, perkataan firman Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini adalah baiklah kita mendengarkan dengan memperhatikan. Mendengar dalam pengertian menyimak, menyimpan, memelihara, melakukan. Apa yang Yesus katakan, sebab Dia adalah Allah yang membimbing, sedang menuntun kita, mengarahkan kita, membentuk kita, melatih kita, dan membina kita menjadi anak-anaknya yang taat, yang kadangkala caranya mungkin extraordinary, ya, beda. Ya, cara Tuhan kadang mendidik kita untuk kita benar nggak kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya lewat berbagai tantangan dan kesukaran hidup. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau mendengar dan taat, kita bisa melewatinya. Sehingga kita berhasil menjadi anak-anaknya yang tangguh, yang dapat memberikan teladan hidup benar di tengah dunia ini. Apabila kita memilih mendengar sambil lalu,
Kata orang tua kita kalau mereka sedang memberi nasihat ya, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Atau masuk kiri, keluar kiri, masuk kanan, keluar kanan. Alias mental ya. Kalau kita memilih dalam mendengarkan firman Tuhan, kita seperti itu. Kiri mental atau kiri keluar sambil lalu ya. Bisa jadi kita tidak sampai pada tujuan hidup yang seharusnya. Bisa jadi kita tidak akan kuat menjalani berbagai kesukaran dan tantangan dalam kehidupan ini. Karena kita tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing, tidak mau dilatih. Tapi sebaliknya apabila kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang Yesus ajarkan, maka kita akan berhasil. Orang-orang yang kuat tahan uji, yang bertekun di dalam iman dan pengharapan, yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang selalu memuliakan Dia dan tahu bersyukur. Tidak mengeluh, tidak mudah jatuh lalu takut, tapi menjadi orang yang selalu memuji, memuliakan Tuhan, mengatakan Tuhan baik, dan selalu bersyukur atas segala kebaikannya. Tema HUT Pelkat PKP ke-60 tahun adalah yang tertera di depan Bapak Ibu yang ada di hadapan kita di dalam spanduk, perempuan yang bersyukur. Ibu-ibu selalu bersyukur. Wajah bersyukur bagaimana? Pura-pura bersyukur gimana? Bapak-bapak menjadi kaum yang bersyukur? Waduh, kok diam ya? Sulit ya bersyukur dalam hidup ini ya. Ya mungkin bersyukur di tengah sukacita atas apa yang kita peroleh. Wah, senang ya, wajah kita sumringah. Tapi bersyukur setelah atau sedang mengalami duka cita, mengalami persoalan berat, kadangkala memang itu tidak mudah. Ya. Tapi di sini kita diarahkan untuk selalu bersyukur. Ya. Gak hanya kaum perempuan, tidak hanya kaum laki-laki, tidak hanya golongan usia lanjut, tidak hanya golongan anak-anak, semua kita diajak untuk bersyukur. Biasanya yang usia emas, 60 tahun ke atas, itu biasanya adalah orang-orang yang hidupnya udah gak mikir apa-apa lagi selain hanya bersyukur. Ya. Makanya awet muda, ya kan? Awet muda atau awet tua? Awet muda, ya. Walaupun mungkin giginya berkurang sama seperti waktu kecil, tetap bersyukur. Coba ditanya kepada Bapak Ibu orang tua kita yang hadir saat ini, apa yang membuat mereka bertahan hingga saat ini? Apa karena makanan? Karena perhatian dari anak-anak yang mungkin kadang kurang, kadang lebih? Apa? Karena iman mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah memberikan walaupun mungkin terima, mungkin sedikit. Mungkin dirasakan susah, berat hati. Tapi ada sukacita, ada kelimpahan. Semua silih berganti. Yang pada akhirnya pada titik ini mereka semua mengatakan bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Orang Israel kalau kita baca dalam kitab Mazmur memang tampaknya seperti puji-pujian, bersyukur atas segala kemenangan. Tapi kalau kita lihat secara historis, seringkali mereka kalah, banyak juga kalah perang. Tapi kenapa ditulis oleh pemazmur bersyukur? Karena bagi mereka bukan peristiwa menang perangnya, tapi mereka bersyukur karena peristiwa Tuhan tetap menyertai dan menghibur mereka walaupun mereka mengalami kekalahan. Nah, itulah yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua saat ini. Menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan khusus kepada pelkat PKP. Salam PKP.
Mana senyumnya ibu-ibu, bapak-bapak, mereka sudah salam PKP, ulang lagi. Salam PKP. Nah, inilah yang menjadi slogan kaum ibu. Karena tiap hari mereka, kita semua para perempuan harus tampil anggun, bersahaja, membawa damai. Wah, untuk jadi anggun mudah nggak ibu-ibu? Hah? Mudah ya? Enggak. Wah, ya. Cara bicaranya juga ya agak-agak mingkem-mingkem dikit ya. Tapi kalau bangun pagi kita mau jadi anggun, aduh. Gimana ya ibu-ibu kalau pagi-pagi kita harus anggun, bangun tidur berdoa, langsung anggun. Bisa? Waduh, suara sudah melengking kemana-mana. Ya, karena kalau jadi anggun kadang pagi-pagi itu ya, dalam pengertian anggun penampilan, nah memang agak sulit. Karena kalau ibu nggak bangun pagi, ibu nggak menyiapkan segala sesuatunya, bisa terlambat kerja atau sekolah, atau mungkin rumah tangga ya, hari itu bisa berantakan. Ya. Tapi anggun yang dimaksud di sini bukan saja anggun dalam pengertian penampilan, tapi anggun dalam pengertian hati yang benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar mau melayani Tuhan dan melayani keluarga serta sesama anggun. Ya. Lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan. Juga bersahaja. Nah ini bersahaja juga penting. Kaum perempuan, kaum ibu penting hidup bersahaja, sederhana. Ya. Karena dari bersahaja, sederhana itu kita akan dapat bersyukur. Ya. Boleh tampil eksis di media sosial, tapi tetap hati kita bersahaja. Ya. Dan yang terakhir, pembawa damai. Waduh, kalau ibu-ibu nggak pembawa damai, wah gimana rumah tangganya? Gimana keluarganya? Waduh, kalau di dalam hati sendiri nggak ada damai, gimana rasanya? Waduh, hari itu mungkin kacau balau mungkin ya. Ibu-ibu yang lain pernah mengalami tidak ada damai? Ya, ibu-ibu yang ungu mengatakan, ya ada damai, ada tidak ya, naik turun. Ibu-ibu yang lain? Bapak-bapak? Ya begitu ya, ada damai atau ada juga tidak damai. Tapi kan tugas kita membawa damai. Damai yang dimulai dari diri sendiri. Damai yang dimulai dari mendengarkan perkataan Tuhan. Mengampuni sesama, mengasihi orang lain, menerima dan menghargai sesama. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Selamat hari ulang tahun ke-60 Pelkat PKP. Wajahnya belum 60. Usia pelayanannya yang 60. Semakin matang, semakin bijaksana, semakin kuat di dalam iman. Tuhan memberkati Pelkat PKP, pengurus dan anggota. Tuhan juga memberkati kita semua dalam kehidupan ini. Amin.